Balai Patriot Kantor Wali Kota Bekasi dipenuhi suasana haru dan kebahagiaan pada Jumat 18 Juli 2025 lalu. Lebih dari 400 wisudawan dari 4 sekolah lansia di Kota Bekasi, yaitu Sekolah Lansia Selantang Ceria Rawalumbu, Latansa Sakura Bekasi Barat, Selancar Poge Hebat Pondok Gede, dan Bagir Kencana Bantar Gebang merayakan kelulusan mereka dalam acara Wisuda Sekolah Lansia Kota Bekasi tahun 2025. Acara ini bukan sekedar seremoni, melainkan bukti nyata bahwa semangat belajar dan berkarya tak mengenal usia. Acara bergengsi ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Wali Kota Bekasi Tri Adianto, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Jawa Barat Dadi Ahmad Roswandi, Kepala DPP KB Kota Bekasi Ika Indah Yantri, serta berbagai undangan lainnya. Kemeriahan pun semakin terasa dengan penampilan hiburan menarik yang disuguhkan langsung oleh para wisudawan, menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berbincang dengan Radio Lansia mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan sekolah lansia ini. Saya kira ini adalah bagian dari satu proses panjang ya. Pada tahun 2022 ini sebenarnya pada saat sebagai PLT kita coba inisiasi, dimulai dengan pada waktu itu anggaran hanya sekitar 200 juta dan kita waktu itu melakukan modeling terkait dengan di satu kecamatan. 2023 sudah mulai anggaran itu lebih dari 500 dan kita coba hampir ke 12 kecamatan. Dan tahun ini kita siapkan 800 dan tahun depan kita siapkan 1 miliar. Pemerintah daerah memandang bahwa lansia itu bukan tugasnya menjaga cucu, tetapi justru bagaimana mencarikan mereka ruang-ruang interaktif, ruang-ruang untuk mereka bisa mengeksplor dirinya. Tri berharap lansia bisa terus meningkatkan imunitasnya melalui kegiatan, pertemanan, silaturahmi, dan pembelajaran yang nyaman, sehingga menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu harapannya adalah bagaimana kita mencari ruang-ruang, kemudian pihak-pihak yang kemudian mampu memperkerjakan atau memberdayakan mereka. Senada dengan Wali Kota Dadi Ahmad Roswandi, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN Jawa Barat, menyoroti pentingnya pemberdayaan lansia. Oh, ini keren ya, saya lihat antusiasme dari para peserta sekolah ya yang telah lulus gitu ya. Jadi memang quick win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN diantaranya ada terkait dengan daya. Kita inginkan lansia berdaya gitu ya. Lansia berdaya karena jumlah lansia di Indonesia ini hampir 12%. Kemudian di Jawa Barat posisinya ada 11,25%. Ada sekitar 5 sampai 95 sampai 6 juta lansia di Jawa Barat. Tentunya ini memastikan negara hadir ya. Negara hadir di dalam lansia ini. Kita ingin lansia yang sukses ya, dengan 7 dimensi lansia itu sendiri. Ika Indah Yantri, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Bekasi, mengakui tantangan dalam mengelola sekolah lansia. Ya, kalau tantangannya mungkin karena memang usianya sudah di atas 60 tahun. Jadi kan mereka masing-masing punya suka agak sulit. Tapi alhamdulillah untuk sekolah lansia di Kota Bekasi alhamdulillah bisa berjalan lancar. Optimisme juga disampaikan oleh Desi Sukrawati, Kabid DPPKB Kota Bekasi. Ya, mudah-mudahan sekolah lansia di Kota Bekasi terus berkembang karena memang pemerintah selalu siap untuk memfasilitasinya. Kurniatun Fajar, Kepala Sekolah Lansia Latansa Sakura, Bekasi Barat, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Oh, sangat menarik, sangat berkesan, terutama para lansia bahagia banget Pak. Setelah pembelajaran 12 kali ya, menyelesaikan S1-nya. Mereka makin semangat karena dengan acara ini yang jelas tuh nggak bisa diceritain kebahagiaannya. Sementara itu, Hasmi Fardah, Kepala Sekolah Lansia Selancar Poge Hebat, Kecamatan Pondok Gede, menjelaskan pentingnya sinergi
dalam sekolah lansia ini. Kami bersinergi dengan pemerintahan kecamatan Pondok Gede, kelurahan, ada 5 kelurahan yang tergabung dan kerjasama dengan Universitas Al-Syafi'iyah. Kami berjumlah siswa 150 kurang lebih dari satu kecamatan. Alhamdulillah, sepertinya lansia kita semangat semuanya. Pada semangat semuanya, pokoknya lebih semangat lagi untuk mengikuti sekolah lansia yang S2, ini kan S1. Kami bisa tahu cara mengelola kesehatan, terutama tekanan darah, terus gula darah. Kemudian kami juga diajarkan keterampilan, misalkan seperti mengelola sampah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan lansia-lansia pada tangguh semuanya. Zainal Abidin, Camat Pondok Gede, Kota Bekasi, melihat sekolah lansia sebagai wadah penting. Harapannya sekolah lansia ini sebagai wadah komunitas ya, para bapak ibu yang sudah memasuki umur pensiun setelah aktif bekerja. Mudah-mudahan dengan komunitas sekolah lansia ini tetap bisa mengekspresikan diri, tetap aktif, bersilaturahmi dan terus bergerak sehingga tetap semangat menjalani kehidupan purna baktinya. Wisuda Sekolah Lansia Kota Bekasi tahun 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa usia senja bukanlah penghalang untuk terus belajar, berinteraksi, dan berkarya. Ini adalah langkah maju bagi Kota Bekasi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan seluruh warganya, termasuk para lansia.